Hai kamu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali tim Karisma Kencana. Dan sekarang kita akan review sebuah laptop terbaru punyanya MSI tipe versi GF63 Thin 12VE yang dalemannya sudah memiliki RTX 4050 bro. Jadi untuk laptop yang kita review ini bukan termasuk laptop yang dirilis oleh MSI di tanggal 10 Maret 2023 kemarin. Tapi harganya bro, ini lebih terjangkau karena dibanderol di harga Rp14.999.000. Faktanya, laptop ini menggunakan casing lama tapi jeroan yang baru. Jadi kalau kita lihat, mungkin buat teman-teman yang sudah memiliki produk ini yang dalamannya pakai Intel Gen 10 hingga Intel Gen 11, ini sama persis bro. Mulai dari materialnya, bobotnya, kemudian dari jenis exhaustnya, ini sama persis. Tapi si MSI menanamkan jeroan terbaru berupa VGA tadi dan juga Intel Core i5 Gen 12. Sehingga untuk performanya ini akan meningkat cukup signifikan karena VRAM VGA-nya sudah menggunakan 6GB. Dan sebelum kita ngebahas untuk performanya, saya perlu mengingatkan kembali buat teman-teman yang sudah punya versi MSI GF63 kayak gini, kalian harus tahu dan paham untuk tata cara memaksimalkan performa laptop ini dan tahu kelemahannya di mana. Pertama bro, kalau kita lihat dia kan materialnya sama persis, yaitu berbahan antara aluminium yang dikombinasikan sama plastik ABS. Dan laptop ini kalau kita pakai masih tetap panas. Alasan kenapa laptop ini panas adalah karena kalau kita bongkar, dia itu dalamnya hanya memiliki single fan yang posisinya terletak di bagian kiri dan dual buah exhaust yang posisinya di samping kanan dan juga bagian belakang. Kalian bisa membayangkan bro ya, dengan jeroan yang powerful, kita cuma menemukan single fan, yang terjadi ya pasti laptop ini akan terasa panasnya. Itu memang benar, saya nggak akan menutupi kalau laptop ini panas. Tapi memang ada caranya bro. Panas tadi bisa kita redam dengan cara untuk memaksimalkan software yang dikasih nama MSI Center, yang dimana di dalam settingannya itu kita bisa untuk menyeting fan-fan yang ada di dalamnya supaya kerjanya lebih maksimal. Tapi perlu dicatat ya bro ya, bahwa ketika kalian memaksimalkan fan yang ada di laptop ini, itu akan menimbulkan bising yang kerasa. Dan kalau saya bedakan, bisingnya memang lebih silent dibandingkan yang lama, tapi tetap intinya masih lebih berisik untuk fan kalau kita maksimalkan. Kemudian untuk panasnya saya rasakan itu posisinya terletak di sini bro, di bagian ujung kiri atas, tengah dan juga bagian kanan. Kalau untuk yang lain, ini efek samping panasnya tidak terasa dan tidak cukup mengganggu. Contoh simpelnya seperti ini bro, ketika laptop ini saya gunakan untuk kebutuhan bermain game, dia itu panasnya terasa cuma di bagian atas saja dan di keyboardnya ini terasa cukup nyaman. Sehingga untuk berbagai penggunaan game yang cukup lama, ini akan tetap terasa nyaman. Tapi perlu dicatat juga bro ya, bahwa versi ini keyboardnya tidak full size, sehingga tidak memiliki untuk numeric pad. Lanjut untuk I/O port, dia colokannya sama dengan versi sebelumnya, dan saya juga tidak akan mengulas banyak untuk di bagian I/O port sini. Tapi saya akan lebih ngebahas tentang layar yang akan berefek samping sama penggunaan kalian. Basically, laptop ini menggunakan layar dengan panel IPS level, resolusi Full HD, refresh rate di angka 144 Hz, dan juga untuk warna akurasinya dia belum 100% sRGB. Gampangnya, ini laptop sudah enak buat gaming, tapi kalau untuk kebutuhan editing, ini agak kurang cocok karena untuk akurasinya masih belum maksimal. Oke, akhirnya kita masuk ke pembahasan yang cukup menarik, yaitu tentang spesifikasi yang ada di dalam laptop ini. Gampangnya sih gini bro, high class spec-nya ini laptop dalamannya pakai prosesor Intel Core i5 Gen 12, RAM-nya udah 16GB, penyimpanan basic di angka 512GB, serta VGA RTX 4050 yang dilengkapi oleh Windows 11 tapi tetap tanpa Office. Nah, dari spesifikasi ini, kalau kita bongkar dalamnya, laptop ini opsi upgrade-nya cukup jangka panjang bro. RAM-nya bisa kita expand hingga 32GB, penyimpanan bisa dual storage, dan yang perlu kalian catat adalah laptop ini penyimpanannya sudah pakai M2 NVMe generasi keempat, yang speednya udah lumayan kenceng kalau kita tes. Memang bukan yang terbaik, tapi hasil dari skor benchmark tadi menyebutkan bahwa laptop ini speednya mencapai di angka 3600 MB/s untuk kecepatan SSD-nya. Kemudian kalau untuk VGA-nya, versi laptop ini sudah menggunakan RTX 4050 Mach-U 6GB DDR6, dan informasi ini bisa kalian lihat di NVIDIA Control Panel yang menyebutkan bahwa selain dia pakai teknologi Mach-U tadi, untuk TGP VGA-nya dia juga menggunakan di angka 45 watt. Sehingga tujuan MSI menggunakan VGA RTX 4050 yang ditanamkan ke dalam laptop ini, tujuannya adalah untuk supaya mobilitas kebutuhannya itu lebih enak dan nggak gampang-gampang buat ngecas.
Karena ketika kita menggunakan laptop ini, konsumsi dayanya cukup lumayan enak bro. Dia itu bisa bertahan di angka 3 jam untuk kita pakai tanpa harus dicas. Meskipun kalau kita lihat ceronya, ini udah cukup lumayan powerful. Mungkin minusnya adalah kita tidak akan mendapatkan performa yang maksimal dari VGA dari Max-Q series ini. Tapi kalau kita gunakan laptop ini untuk kebutuhan gaming AAA, rasanya udah cukup lumayan karena ditunjang oleh RAM yang sudah 16 GB. Anyway, untuk informasi performanya, kali ini akan kita compare bro, antara performa si MSI GF63 yang pakai RTX 4050 dan akan kita compare dengan versus RTX 3050 yang sama-sama menggunakan laptop MSI. Untuk angkanya, teman bisa cek seperti ini kawan. Nah, jadi kesimpulannya gini bro, meskipun laptop ini kalau kita lihat menggunakan casing desain yang lama dan masih terus dipakai MSI di versi laptop terbarunya, kita tetap harus mengacungi jempol bahwa dia itu nyeting harganya di harga yang paling murah dibandingkan semua kompetitor. Komponen RTX 4050, prosesor Intel Core i5 Gen 12, dan juga penyimpan PCIe Classic 4, ini bisa menjadikan value laptop ini menjadi lebih better dibandingkan merek lain. Sebab bro ya, kalau kalian mengcompare di harga tersebut, di merek lain ini nggak ada speknya yang lebih tinggi dari punyanya MSI ataupun yang setara. Ini masih termasuk paling murah. Kalau nggak percaya, coba cek di Tokopedia, Shopee, Lazada, ataupun di marketplace yang lain. Rata-rata pastinya kalian akan mendapatkan VGA pakai RTX 3050 ataupun RTX 3050 Ti. Dan data yang udah kita sajikan sama kalian di dalam ulasan benchmark tadi, itu menunjukkan memang dari performa VRAM 6GB RTX 4050 itu lebih signifikan performanya dibandingkan RTX 3050. Jadi ini kembali sama selera. Kalau kalian lebih mengutamakan model, ini mungkin bukan menjadi best choice sama kalian. Tapi kalau kalian mengutamakan performa, ini bisa jadi best choice di harga 14-15 jutaan tersebut. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung kami supaya kita makin semangat ngasih informasi sama kalian tentang sebuah laptop yang berkualitas dan tentunya dengan harga yang cukup terjangkau. Sampai jumpa lagi bersama kami, tim Karisma Kencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke, semoga bermanfaat kawan.